Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita baca kemarin. Monggo Pak Manto. 89. Wahai kaumku, jangan sampai penentangan kalian terhadapku menyebabkan kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kalian. Baik, setelah kemarin Nabi Syuaib berdialog atau berdiskusi dengan kaumnya di 88 itu bagaimana beliau dakwah, materi-materi dakwah juga sudah disampaikan. Kemudian Nabi Syuaib memberikan konsekuensinya. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan di antara aku dengan kamu, di antara materi dakwah dengan apa yang dilakukan, menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Soleh, dan kaum Lut, yang dimana kaum Lut tidak jauh dari mereka. Mungkin lokasinya ini tidak jauh dari waktu atau mungkin daerahnya. Ya, mungkin daerahnya. Di sini tidak ada keterangannya ini. Kalau waktunya jauh kalau waktunya. Karena Nabi Syuaib kan mertuanya, kalau kita anggap mertuanya Nabi Musa, berarti sudah berapa itu? Udah berapa ribu tahun itu dan kan kalau Nabi Lut kan setara dari Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi Musa, baru Nabi Musa. Itu yang jauh. Kalau waktunya jauh, tapi kemungkinannya adalah daerahnya, ya. Seperti itu. Memberikan sebuah ancaman atau bukti nyata bahwa apa yang diingatkan dan apa yang sudah pernah terjadi di kaum terdahulu seharusnya menjadi pelajaran, ya, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita apapun di masa lalu, seharusnya menjadi pelajaran. Baik, lanjut Pak Manto. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wastaghfiru rabbakum. Mohon ampun. Nah, ini setelah disampaikan materinya dakwah, Nabi Lut juga menyampaikan materi dakwahnya itu terkait dengan kesalahan kaumnya itu seperti apa, terus kemudian diberikan konsekuensinya seperti apa, dan diberikan juga solusinya. Jadi kan ini ada menarik kan, ada dakwah di mana dakwah itu ada kesalahan-kesalahan atau yang bahan untuk dikoreksi,
Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga adalah solusi. Termasuk di sini kalau kita mengkritik sesuatu itu ya harus jelas nanti bahan koreksinya di mana. Nah ini ya, jadi seperti ini misalkan ya. Ini kan harus berdasarkan argumentasi, bukan berdasarkan apa toh? Hah? Kita dalam koreksi seseorang itu berdasarkan argumen, bahan dikoreksi, data yang ada, bukan berdasarkan sentimen. Pokoknya saya tidak suka dengan Pak Manto karena Pak Manto ngantuan. Ya kan? Ya Manto, memang ngantuan kenapa? Pokoknya saya tidak suka. Sentimen berarti. Ya itu, ya tidak boleh, ya kan? Ya, harus argumen apa salahnya, ya kan? Seperti itu. Nah ini sampaikan kemudian konsekuensinya seperti apa dan jangan lupa memberikan solusi. Solusinya seperti ini kan? Nah solusinya selalu seperti ini, enak. Nih kan, mohon ampun. Kemarin istighfar itu definisinya apa? Astagfirullah. Kemarin? Hah? Artinya apa kemarin? Istighfar itu? Daripada satunya lagi apa ya? Kemarin tuh kita membandingkan istighfar dengan apa? Istighfar itu adalah dihapusnya rekam jejak dosa kita. Plus ada plusnya. Plus titik. Hah? Nah, dan mengawas. Jadi istighfar itu dihapusnya rekam jejak dosa kita dan dihindarkan dari konsekuensi atas dosa kita itu. Jadi di belakang dihapus, ke depan juga minta dihilangkan. Ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Andika. Insyaallah. Istighfarlah kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Baik. Ada yang disampaikan sampai ini? Enggak ada. Lanjut Pak Manto. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentulah kami telah merajamu dan kamu bukanlah seorang yang mulia bagi kami. Seperti kita bandingkan dengan di awal-awal yang Nabi Syuaib itu dianggap orang yang terbaik di antara kaumnya. Ayat berapa nih sebelumnya itu? Ayat berapa Pak Manto, ingat? Hah? Enggak, kamu adalah orang terbaik gitu loh. Iya ada. Di mana? Ayat berapa? Yang 7. Kamu adalah harapan kami. Nah itu loh. Orang-orang terbaik. Sembilan kaum 87. Hai Syuaib. Bukan. Padahal kamu adalah orang yang terbaik di antara kami gitu. Kalau enggak, poinnya seperti itu.
Iya, yang 87. Iya 87 ya. Masa 87? 87 ini Terakhir. sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun. Oh ya ini ya, sindiran ini ya. Baik, di 91 disebutkan bahwa mereka berkata, hai Su'aib, kamu tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Nabi Su'aib itu julukannya apa tuh? Ada di situ Andika, julukan Nabi Su'aib. Nabi Su'aib itu punya julukan. Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Habibullah ya. Habibullah, ya kan? Terus Nabi Isa Kalamullah. Iya, Nabi Isa itu julukannya Kalamullah, ya kan? Terus Nabi Rasulullah malah lupa saya. Rasulullah apa? Khatibul Anbiya. Hah? Syuaib. Nabi siapa? Khatibul Anbiya. Khatib para nabi. Jadi gelar tersebut dalam tanda kutip gelar tersebut disematkan pada beliau karena beliau memang ahli dalam menyampaikan sesuatu, ya kan? Nah, ini kembali lagi, beliau dijuluki diberi gelar seperti itu, ternyata kaumnya tetap menolak, ya kan? Berarti kan di sini ya, gelar terbaik, orang terbaik dengan objek dakwahnya yang ya kuat bantah juga, ya, sehingga di sini disebutkan di ayat 91, hai Su'aib, kamu tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan, ya kan? Karena gelarnya luar biasa, Khatibul Anbiya, tapi dibantah dengan ini. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Nah, ini ya, berkebalikan antara sebelumnya dengan yang saat ini. Ini mulai kalau memang misalkan dakwah itu secara argumentatif ini tidak bisa diselesaikan, maka arahnya pasti akan ke sini. Iya, mantunya. Jadi diskusi sama Pak Manto terkait dengan ilmu nahwu sorof, iya kan? Saya kalah, iya kan? Ngotot saya, memang Pak Manto bener, saya salah. Ya, kemudian sentimennya, pokoknya saya tidak senang sama Pak Manto. Nah itu, ya itu yang tidak boleh, ya. Jadi pada ini seperti ini kan, akhirnya ke arah personal, ya kan? Yang ini yang disampaikan sepokoknya kamu itu tidak ngerti apa yang kamu sampaikan, iya kan? Kayak apa misalkan kamu tuh ngerti apa, kamu kemarin baru anak kemarin sore, nah ya seperti itu. Kemudian disangkut pautkan dengan sesungguhnya kamu seseorang yang lemah di antara kami, iya kan? Sudah personal semuanya. Dan kalau tidaklah keluargamu, ya kan? Ini personal semuanya. Nah itu hal-hal seperti itu dihindari. Ya. Hah? Lu berat. Makanya itu berat. Makanya Khatibul Anbiya, seorang sosok orator, ini kan apa ya orator itu? Orang yang pandai bahasanya, ya, ini kan? Iya, lu ujiannya kan pasti setara. Kemampuannya yang diberikan oleh Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah pasti setara, ya kan? Nabi Musa sihir ya dengan sihir, ya bukan sihir tapi kita kan Nabi Isa. Nabi Isa saat itu orang banyak pandai menyembuhkan. Nabi Isa juga pandai menyembuhkan. Rasulullah dengan syair, ya kan? Seperti itu. Yaitu ya setara memang. Ini makanya kita bayangkan bagaimana
kemampuan kaumnya ini ya, sehingga Nabi dengan gelar seperti itu aja tidak mampu masuk ke benak mereka. Baik, sampai sini ada yang disampaikan? Ada tambahan, Andika? Belum ada? Yuk lanjut Pak Manto. Su'aib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih mulia lagi kalian daripada Allah, dan kalian menjadikannya sebagai yang tercampakkan di belakang kalian? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan. Nabi Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Nah ini bagaimana cara menempatkan hukum Allah itu di atas semuanya, ya. Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya ini? Meremehkan Allah. Iya itu loh, meremehkan hukum Allah dan meremehkan Allah. Kembali lagi, ada sesuatu di sini kan, ada sesuatu yang lebih daripada Allah kan? Iya. Ya kan itu. Kembali lagi kemarin bahwa hal-hal seperti ini itu terkait yang paling pertama itu pengetahuan kita tentang Allah itu sendiri. Nih ya. Nih kalau sudah pengetahuan Allah tentang Allah dan kemudian Allah dijadikan sesuatu yang di belakang, artinya bukan menjadi hal yang utama, ya udah. Ya pasti ada sesuatu hal yang melebihi Allah nantinya. Ya, seperti itu ya. Baik, dan sampaikan di sini. Gimana Pak Manto? Hah? Apa korelasinya dengan kita sekarang ini? Ya sekarang ini yang disampaikan oleh siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Iya kan? Yang tuntunan itu hanya dijadikan bahan candaan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Ya, sesuatu yang tidak benar itu malah dijadikan, ya seperti itu hidup sekarang ya. Baik, saya sampaikan. Ini kan itu tadi terkait dengan menempatkan Allah, ya, menempatkan Allah yang adil sesuai pada tempatnya. Sekarang kan enggak, ya kan? Sekarang kan yang benar itu yang banyak. Sangat seperti itu kan, bahwa yang apa yang terjadi di offline yang tidak teratasi kemudian diviralkan, ya itu. Ini kalau saya masih kurang setuju dengan itu. Kalau sudah ya sudah dinikmati aja. Ini ya. Baik, lanjut Pak Manto. Dan dia berkata, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukan keadaan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula menurut agamaku. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Ya. Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat seperti itu pula. Kita sama-sama usaha, ya kan? Anda berusaha sesuai dengan Anda yang yakini, saya berusaha dengan apa yang saya yakini.
kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan. Kita sama-sama menunggu, wait and see, ya kan, menunggu dan melihat nanti kenyataannya seperti apa, ya. Dan siapa yang berdusta, siapa yang nanti dihinakan akibat kedustaan itu. Dan tunggulah azab dari Rob, sesungguhnya aku pun menunggu bersama dengan kamu. Saling menunggu berarti. Oh, ada saling menunggu. Sampai sekarang ini. Sama, ya kan? Kita juga sama, kita menunggu, ya kan? Makanya itu kita mengkoreksi diri. Siapa tahu kita menunggu di tempat yang salah juga, ya kan? Siapa tahu salah juga. Kan masuk dengan Al-Quran salah, Bos? Loh, ada saja mungkin ya. Loh. Iya. Itu ya. Ini siapa tahu koreksi terus dengan baca Al-Quran kita koreksi terus, ya kan? Ini saya membayangkan bagaimana perdebatan mereka itu antara Nabi Shu'aib dengan kaumnya itu, terus seperti itu, sehingga seakan-akan ini kan ya sudahlah, terserah kamu mau ke sana, saya ke sini, kita sama-sama menunggu, ya kan? Seperti itu. Lanjut teman tuh. Lakum dinukum waliyati. Iya, ya itulah. Walakum dinukum waliyati, ya itu fungsinya. Kalau masalah untung, lebih baik kita membaca Quran daripada enggak sama sekali. Andai kata akhirat itu enggak ada, kita kan sudah berusaha. Ada. Gitu ya. Daripada enggak menuju ke sana. Kalau Siapa yang kecelik? iya, makanya itu. Siapa yang terkena persiapan, ya kan? Iki seperti itu ya. Lanjut. Dan tatkala keputusan azab kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang menggelegar. Lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat 95. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ya. Jelas, dan ini telah terjadi di zaman dulu. Ini kan telah terjadi di zaman dahulu. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Ini kalau tidak salah baca dulu suaranya Jibril. Ini kalau tidak salah. Suara mengguntur, lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggalnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana penduduk Samud yang telah binasa. Ini bagaimana kuatnya azab, ya. Kita hanya sebagian kecil-kecil aja sudah seperti itu. Dan kemarin lihat lagi kondisinya mana itu di Sumatera Barat itu udah hilang, banyak hilang kan, desa sudah hilang jadi lumpur itu kan, seakan-akan tidak pernah ada orang di sana. Yang merusak bumi itu ya, gunung-gunung di tempat seperti itu. Baik. Ada yang sampaikan di sini? Kita lanjutkan. Ini tinggal pendek lagi. Ini coba dibaca sampai 96 sampai 99 dulu.
Baca Pak Budi 96 sampai 99 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Yakdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wiradul mawrud wa udbi'u fi hadhihi la'natau wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Nah, baik. Sadaqallah. Baik, baca Pak Manto. Sembilan enam. Kisah Nabi Musa. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kuasa kami dan bukti yang nyata. Dah, sudah sangat paham kita bagaimana Nabi Musa diutus dengan tanda-tanda kekuasaan dan mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah dari Allah kepada Nabi Musa, ya. Jadi ini kronologinya seperti itu. Setelah Nabi Shu'aib udah Nabi Musa. Lanjut, teman-teman. Kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Kepada Fir'aun dan pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun itu sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Oh, di sini Fir'auna birosid. Tidak benar, tidak mendapatkan petunjuk, bahkan ada suatu kebodohan. Jadi perintah-perintahnya Fir'aun itu mengandung banyak hal yang negatif ini, ketidakbenaran, bahkan suatu kebodohan. Ya kan? Sampai disebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Hanya saja masih tetap banyak orang-orang yang mengikuti perintah Fir'aun. Berarti yang masalah kan di sini adalah bagaimana orang itu menilai benar dan salahnya. Standarnya gimana? Ya, seperti itu ya. Lanjut teman-teman. 9:8. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Jelas ya ini ya. Lanjut 99. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat, dan itulah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Baik. Kisahnya Nabi Musa hanya 4 ayat ini. Mungkin sebuah kesimpulan dari kisah Nabi Musa yang sudah diberikan di surat sebelumnya. Sebagai penghujung dari rangkaian kisah para nabi di surat Hud ini, ya. Seperti itulah nanti ending dari akhir dari sebuah kisah nanti di hari kiamat nanti. Lagi terakhir, sama-sama menunggu. Menunggunya seperti apa? Seperti ini loh. Nanti pemimpin yang zalim di depan, ya kan? Nanti sama-sama masuk neraka sama pengikutnya, ya kan? Nah ini kan terakhirnya ada kata menarik, yaitu rosid itu tadi, ya dikaya. Rosid ini disebutkan bahwa itu adalah suatu kebodohan, aturan yang salah. Iya, birosid itu kan. Bukanlah sekali-kali bukanlah sesuatu yang wama amru Fir'auna birosid, dan tidaklah wamanya ini, dan bukanlah aturan-aturan itu sesuatu yang benar, ya kan?
Seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan tuh kita saat ini itu. Bagaimana cara mengetahui bahwa peraturan-peraturan itu benar atau salah. Ya. Baik. Sampai sini. Ada yang disampaikan? Terus kisahnya Rasulullah ini, penutup ini. Dan ada yang disampaikan, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sampai 109. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wasid. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma tuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni wa minhum syaqiyyu wa sa'id. 9 Sampai 109. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. Baik. Baik. Lanjut Pak Manto. Pelajaran dari kisah-kisah beberapa nabi. Itulah sebagian dari berita-berita penting tentang berbagai negeri yang telah kami binasakan. Yang kami ceritakan kepadamu, wahai Rasul. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih terdapat bekas-bekasnya. Dan ada pula yang telah musnah. Ya, ini mulai kesimpulan dari kisah-kisah sebelumnya. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, wahai Rasul. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih terdapat bekas-bekasnya dan ada yang pula musnah. Itu sekarang sama, kita harus mengambil pelajaran dari situ. Ini kan mulai Nabi Nuh ini ya. Ini ya, Nabi Nuh ya. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim enggak ya? Diceritain nggak kemarin? Rasanya enggak ya? Enggak ya. Lut yang dikisahkan ya. Oh, Nabi Ibrahim mampir sebentar. Ya. Hampir sebentar. Tapi Lut. Terus Nabi Lut. Terus jauh ke belakang Su'aib. Hud sudah di atas.
terus Musa. Lah ini nanti dirangkum harusnya ini. Apa pelajarannya ini? Kayak kita. Satu, ini jelas pengetahuan kita terkait dengan Allah. Ini loh yang seakan-akan kita itu tidak boleh dulu itu ya. Loh, memang ada ayatnya, jangan berpikir tentang saya, tapi berpikir tentang ciptaan. Iya kan? Seperti itu kan. Tapi kita harus tahu siapa Allah kita itu. Kalau sudah tahu, ya sudah. Artinya benar enggak? Artinya pengetahuan kita tentang Allah itu bahwa kita meyakini bahwa Allah ini benar-benar Tuhan yang patut disembah di antara banyak Tuhan. Ya kan? Di antara ini yang benar ya ini. Gitu. Ini yang pertama. Terus mungkin terkait dengan aturan. Aturan itu. Pasti ada aturan di setiap kaum. Ya. Ya, pasti ada. Menyesuaikan kaumnya. Dan kompetensi dari nabinya, kemampuan dari nabinya ya disesuaikan. Setarakan dengan objek dakwahnya. Jadi di sini muncul lagi materi dakwah, teknik dakwah, kemudian objek dakwah. Ya, mantu ya. Materi dakwah dan objek dakwah tidak bisa kita udah. Oh iya. Bener enggak? Iya, betul. Materinya situ. Iya. Ya kan? Objek dakwahnya ya terserah Allah nanti mau dikasih objek dakwah seperti apa. Ini yang bisa kita gunakan. Ini yang selalu dinamis menyesuaikan ini. Bagaimana cara nyambungnya ketemu ini? Bagaimana cara nyambungnya nanti ke sini gimana ini? Bisa sampai ke sini gimana? Teknik dakwah ini yang bicara. Misalkan Pak Mantu tiba-tiba sekarang corong masjid sudah tidak perlu digunakan misalkan. Kenapa? Sudah WA ada, medsos ada, ya kan? Ya Mantu ya. Udah, corong masjid cukup digunakan untuk adzan dan iqamah saja, sudah selesai. Ya. Masalah malah mungkin masjid terlihat aneh. Masjidnya terdengar keras dari luar, isinya cuma Pak Manto sama Pak Wardi. Ya kan? Sama dulu ya. Ya isinya tapi seakan-akan dengar sampai keras sekali sampai mana-mana. Tapi isinya cuma 2 orang toh. Ya, Masjid yang melihat tadi. Biasanya kosong. Ya kan seperti itu. Ya. Karena hal seperti itu bukan tidak bermanfaat, tapi tekniknya harus diubah. Teknik corong itu mungkin sesuai untuk 50 atau 100 tahun yang lalu, di mana orang-orang sebelah ini masih belum padat. Nggak sesuai lah. Sekarang kita zamannya sudah berubah. ada bisi-bisi Kalau ada harus kan manggil, ya kan? Kan harus ya kan. Ya, teknik dakwahnya harus diubah. Gimana teknik dakwahnya? Nah, ini yang jadi tugas kita. Mikir bareng-bareng gimana ya. Angel. Angel. Berusaha makanya itu. Kita berusaha menjadi burung pipitnya Nabi Ibrahim daripada jadi cecaknya Nabi Ibrahim. Burung pipit ya. Iya kan? Ingat tak? Nah, itu kan berusaha kecil-kecil walaupun tidak bermanfaat. Itu sama Pak Wahid. Ingat Pak Wahid di sini. Iya. Itu sering kelang-kelang tuh. Gunanya apa sih? Kita kan hanya burung gereja, burung emprit. Suaranya itu pasti tidak akan didengar. Ya kan, pasti tidak akan didengar oleh penguasa. Mengandung enggak gitu. Pokoknya kita harus menyampaikan. Masalah itu didengar apa tidak didengar, itu urusannya dia. Yang penting kita sudah
Kalau ditanya malaikat, tanya Allah, sudah berusaha, sudah selesai itu. Iya kan? Sudah, dampaknya apa? Wallahu alam. Ini kan seperti sudah gitu seperti itu. Ini yang kita masih terpaku. Ininya ini masih mungkin 100 tahun, 200 tahun yang lalu ini. Teknik dakwah kita sekarang. Ini kan belum masuk ke kesesuaian dengan zamannya itu butuh apa, gitu. Zamannya itu butuh apa, masih belum disetarakan kurikulumnya. Seperti di kedokteran, Dokter Anang. Ini teknik ya, teknik antara materi kedokteran dengan realita kedokteran yang ada, itu sudah harus memasukkan mata kuliah AI di sini. Tahu AI lah, harus sudah masuk ini. Harus tahu karena ini memang ininya sudah menuntut untuk ini, ya kan? Di sini juga ada masyarakat yang tuntutannya juga semakin meningkat. Nah sekarang terkait dengan cara masjid kita ini, gimana ini teknik dakwahnya seperti apa? Ya Manto ya. Ini itu aja mungkin Pak Manto sudah nggak pakai corong aja. Apa ini ya kan? Itu adalah 100 tahun yang lalu itu. Ya. Sampai bos. Nah, itu kan live streaming seperti ini kan sudah menjadi lahan dakwah tersendiri kan, tidak perlu rame-rame tapi sudah sampai kemana-mana. Iya Manto ya. Sampai Jember. Ya kan? Sampai Jember sana kan, luar biasa kan. Di rumah. Huh? Di rumah followernya ada 1 juta. Nah itu Pak Manto, lah iya siapa tahu Pak Manto di situ materi khusus tentang sabar. Wah itu satu, lingkungan terdekat istri. Nah, yang kedua tetangga, ya, itu kan macam-macam lah. Ya Manto ya. Ya. Baik seperti itu ya. Jadi ini kembali disesuaikan apa pelajaran yang di sini yang bisa kita ambil untuk saat ini. Mereka di sini hanya sebagai contoh saja, ya kan? Karena ininya tetap aja dari dulu ya seperti itu. Ini yang senantiasa berubah, ini yang disesuaikan. Nah ini berarti kan kita di sininya kan, terutama di sininya kan. Kita mampu mengidentifikasi ini, kemudian mengubah ini, menyesuaikan ini. Kalau kita tidak mampu ini, ya wis ini ya kaku semuanya, tidak enak. Ya, sekarang objek dakwahnya sudah pada tataran saham misalkan di sini, saham, forex, obligasi. Di sininya fikihnya masih tidak boleh menjual ikan di laut yang belum dipegang. Kesesuaiannya ya dasarnya seperti itu. Ya kan kesesuaiannya gimana terusan? Ketika ini materinya seperti itu nyampe di lapangan, kitabnya ditutup akhirnya tidak berguna. Karena memang perasa tidak ada gunanya ini. Ya mana ya? Seperti itu. Baik ini ya, ya mungkin kita bisa ambil sesuai dengan peran kita masing-masing, perannya masing-masing kan. Baik, ya seperti itu. Lanjut Pak Manto, ada yang sampaikan? Andika? Bekas zaman Dahulu, kaum terdahulu. kan Rasulullah wanti-wanti, janganlah kalian masuk ke tempat-tempat kaum yang diazab kecuali dengan dalam keadaan menangis. Nah sekarang kan kenyataannya malah dijadikan tempat wisata. Nah itu tempat wisata, ya kan?
Patung sembah. jauh-jauh. Palu sekarang jadi tempat wisata itu, tempatnya yang likuifaksi itu. Jadi wisata itu seperti itu ya. Terima kasih kita. Halo? Terkait Hah? teknik dakwah Hmm. itu, dakwah ini kan salah satu ibadahnya para anbiya, para rasul. Enggak, kita Para juga. Maksudnya salah satu ibadah para rasul dan para orang-orang saleh terdahulu. Hmm. Dan kita mencontoh bagaimana cara dakwah mereka gitu. Karena ya dakwah ini yang perlu maksudnya saya garis bawahi, memang mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya zaman terus berkembang, kemudian teknologi terus maju dan masyarakatnya mungkin akan mengikuti juga terkait perkembangan zaman. Dulu tidak ada dakwah dengan media sosial. Sekarang dakwah sangat masif di media sosial. Kemudian ada live streaming di media sosial, kajian dan tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya terkait dakwah. Dakwah ini kan ibadah. Jadi ibadah itu tetap harus di atas dalil gitu kan, maksudnya di atas dalil, maksudnya nggak boleh kita berdakwah dengan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ada sebagian penceramah gitu ya. Penceramah yang mereka agar menarik jamaah, mereka berdakwah dengan dicampuri dengan dangdut misalkan gitu. Kan gitu kan, seperti itu kan. Pak Manda suka itu. Nah, metode-metode yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil, mencampurkan antara yang dakwahnya niat bagus, maksudnya bagus, tapi ya itu salah satu contoh ya, mungkin contoh-contoh yang lain perlu kita pelajari lagi, maksudnya ya berdakwah memang mengikuti perkembangan zaman, cuman jangan sampai dakwah yang itu sebenarnya tugas yang mulia, maksudnya yang bahkan itu untuk para nabi dan rasul itu diutus untuk berdakwah, menyampaikan tauhid ya. Meluruskan akidah umat manusia. Kemudian kita yang mengikuti jejaknya para rasul, para nabi, para ulama, ternyata berdakwah dengan merusak gitu, maksudnya dengan cara yang merusak. Maksudnya apa pernah Rasulullah mencontohkan dakwah dengan joget-joget gitu dan itu banyak kita lihat di media sosial. Saya melihat beberapa contoh-contoh berdakwah dengan, bahkan berdakwah dengan sebagian ngomong, saya mendengar melihat di media sosial tuh berdakwah yang lucu, setiap hisapan rokok ini berpahala gitu, penceramah yang seperti itu, ahli hisap gitu. Ada yang penceramah gitu, mendengar melihat sendiri di media sosial kan. Maksudnya ya itu mengikuti perkembangan zaman boleh, tapi Al-Quran ini tidak akan pernah kadaluarsa gitu, maksudnya itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Seiring perkembangan zaman hingga hari kiamat nanti, hari ini hingga Al-Quran sendiri akan diangkat oleh Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi juga Al-Quran itu bukan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Benar. Itu yang perlu kita perhatikan, termasuk AI yang waktu itu saya juga setelah saya pelajari memang benar sih, kadang kita perlu hati-hati ketika mencari ilmu di internet gitu, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang ditulis oleh orang-orang liberalis, kemudian Syiah, kemudian
orang-orang yang sufi dan sebagainya yang mungkin pemikiran-pemikiran mereka akan apa kita yang awam yang masih minimal filternya itu akan terpengaruh gitu. Misalkan apa ya salah satu pemikiran liberal yang disenangkan misalkan semua agama itu sama. Akhirnya orang kalau berpikiran semua agama sama, dia sangat mudah ditarik dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Katolik, misalkan sangat mudah. Kalau dia berpikiran semua agama sama misalkan, karena dia awalnya mungkin membaca tulisan-tulisan di internet yang mereka menulisnya dengan logika. Jadi secara logika, oh iya benar juga gitu. Ketika kita kurang bentengnya kurang dan filternya kurang mudah gitu. Seperti itu perkembangan terkait dakwah itu sedikit mungkin tambahan dan diskusi sedikit. Ya itulah ya seperti itu ya, kita kemampunya ya di sini aja. Iya mana ya? Kalau di sini Nabi Syuaib itu dari keturunan Ismail apa anaknya Ibrahim? Dari Konturo. Dari Nabi Syuaib itu enggak, bukan dari Konturo. Konturo itu Madian bin Ibrahim, kalau nggak salah ya, Madian bin Ibrahim dari istri Konturo kalau nggak salah. Tapi kalau di sini itu turunannya Nabi Ismail. Oh iya. Syuaib itu. Nabi Syuaib itu di tanah Arab. Ya, ini adalah salah satu nabi yang bukan Bani Israel. Oh iya, bukan ya. Kalau nggak salah ini Nabi Syuaib ini. Ya. Yang lenceng ini kan ada beberapa kan termasuk Nabi atas ini. Ini bukan Bani Israel ini. Ya kan? Ini bukan Bani Israel. Ini bukan Bani Israel. Dari Ibrahim itu. Nah, ini mulai bawahnya ini mungkin. Ya kan Nabi Lut aja bukan Bani Israel. Ya kan? Bukan nih bawahnya. Nabi Syuaib ini bukan. Nabi Musa ini baru Bani Israel. Ya kan? Seperti itu. Ya bukan seperti itu. Ya itu, di sini Pak Mantap bisa ngomong seperti ini. Tapi ketika ada dakwah itu di depan sendiri. Ditanyain Pak Mantap di depan. Waduh, saya tiba-tiba di depan. Nggak sadar ya. Otomatisasi itu. Nah itu ya. Ya ini yang penting. Kita harus sesuai pokoknya. Jangan salah kostum. Jangan salah persiapan. Ya, ini kita ambil semuanya pelajarannya. Baik, lanjut. Dan kami tidak menjolimi mereka, tetapi mereka lah yang menjolimi diri mereka sendiri. Dan sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Di waktu azab Tuhanmu datang dan sembahan itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali kebinasaan belaka. Jelas ini ya. Ini informasi juga kalau masih seperti itu sebenarnya yang merusak itu ya dia sendiri, merusak dirinya sendiri. Ya. Tidak sesuai dengan anggapan mereka bahwa mereka itu berbuat baik. Enggak. Mereka yang merusak dirinya sendiri. Dan atas konsekuensi itu ada yang seperti ini. Ya, lanjut. Dan begitulah hukuman Tuhanmu apabila dia menghukum penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya hukumannya itu sangatlah pedih lagi keras. Ya itu ya, seperti itu jelas. Lanjut Om Anto. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah suatu hari ketika semua manusia dikumpulkan padanya, dan itulah hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Ya ini ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap akhirat. Ya kalau di surat ini ya pelajaran terkait dengan ini semuanya. Kita pahami bahwa ini mengandung pelajaran. Ambil pelajarannya semampu kita. Terapkan sesuai dengan kemampu kita. Sesuai dengan peran kita. Ya.
Jangan sampai kita menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Ya kan? Karena kita diberi bekal ya masing-masing. Diberi bekal masing-masing. Kalau kita jadi orang lain, bekalnya udah beda, lingkungannya udah beda. Ya. Ya. Terus kuncinya nih bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Jelas ini ya. Lanjut Pak Manto. Dan kami tidak mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Ini jelas. Terus Ketika hari itu datang, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. ini jelas ini ya. Lanjut. Adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai akan ada kalau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita mau tadi seperti yang sampaikan Dr. Anang, kalau kita mau mengupas Al-Quran tidak dengan sesuatu ilmunya, kita pasti bertanya, katanya azab akhirat itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tapi toh Allah sendiri menyampaikan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia. Mana yang benar? Yang Allah. Yang Allah. Hah? Penjelasan Allah. Jangan seperti ini berarti. Ya. Apa? Kira-kira mengkompromikan itu gimana? Yang jelas kan? Azab akhirat dan nikmat akhirat itu tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Ya, pikiran manusia, pikiran banyak aja biar tahu. Kalau kita bayangkan ya tidak seperti itu. Ya. Ya katanya kan 100 itu 1%-nya di dunia. Berapa di akhirat? Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana Allah berusaha menjelaskan sesuai dengan bahasa manusia, sesuai dengan kemampuan manusia membayangkan. Terus bukannya seperti ini, pasti akan jauh seperti itu. Ya. Juga saya juga membayangkan juga sih. Di akhirat itu kan ada dingin, panas, dingin. Saya bayangkan dingin di sini kayak gini kan, kedinginan. Paling kayak posisi sakit, kayak tahan. Kena tiup dikit kayak Ini bayangkannya kalau di sana kayak apa? Langsung beku. Iya, ya seperti itu. Panas nggak mau, dingin juga nggak mau. Ya itulah. Ya jadi gambaran seperti ini itu menggambarkan Allah berusaha memberikan sama dengan kekuasaan Allah. Allah mempunyai singgasana, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, ya kan? Itu penggambaran saja bahwa Allah punya perangkat seperti itu, tapi tidak sama dengan kita, ya kan? Dan juga ada sebagian ulama pokoknya tidak boleh menafsirkan sesuatu yang seperti itu, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Iya, pokoknya Allah punya seperti itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam kitabnya. Ya, kenyataannya Allahu a'lam. Sama dengan seperti ini, Allah berusaha menjelaskan kepada kita, terkait dengan nikmat akhirat itu seperti ini, azab akhirat itu seperti ini, ya kan? Seperti itu penggambaran. Bagaimana ini menggambarkan mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih ini seperti apa? Allahu a'lam. Yang jelas merintih itu adalah ekspresi dari ketidakenaan. Ya, baik. Ada yang sampaikan? Tambahan. Lanjut, Onto. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhannya menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana, Maha
pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Ya, seperti ini juga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Rabbmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki. Karena di surat Al-Bayyinah ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Iya. Pertanyaan di sini kan kekal. Kekalnya. Kekalnya itu gimana kekalnya? Masa kekalnya setara dengan Allah? Allah juga disamakan kekal. Gak ada batasnya berarti ya. Lah ya. Nah, apakah kekalnya kita itu setara dengan kekalnya Allah? Atau gimana? Nah, loh, ya kan? Ya, ini kan sesuatu yang kadang kita kalau masuk ke sana ya, jalan nggak tahu, ya kan? Toh ada pernyataan seperti ini, Allah yang mengekalkan, Allah yang menghendaki, ya kan? Berarti pastinya kita tetap ada batasnya. Oh, itu kalau ada orang-orang dibahas itu. Kalau kita ngapain dibahas? Bahas lainnya, bahas dunia aja yang repot ini, ya kan? Nah, pasti Allah punya kewenangan sendiri terkait dengan itu, ya kan? Ini hanya teknik aja Allah menyampaikan bahwa di situ itu enak atau tidak enak dalam waktu yang lama sesuai dengan perilaku kita, bekal kita dari dunia, ya kan? Berusaha menjelaskan itu kekal, panjang, ya kan? Lama juga. Itu kemudian menyamakan antara makhluk dengan penciptanya kan sudah tidak pas juga. Gitu Wanda ya. Pertanyaan seperti itu pertanyaan salah, tidak bisa dijawab. Itu kehendak Allah. Ngapain kita ikut-ikutan dengan kehendak Allah? Iya Wanda ya. Dengan yang aman. Nah, Terus itu. di neraka itu nanti kan ada rahmatnya Allah. Mm-mm. Terus saya juga belum pernah dengar misalnya apa yang di neraka kan dengan rahmatnya Allah orang bisa dikeluarkan dari neraka masuk surga. Masuk surga. Tapi mustahil, belum pernah dengar ya. Di surga orang masuk surga Keluar. saya kamu pernah ini nih, saya mutus saya. Nah, ini ya. Ada. Kisahnya tentang apa Pak Anto? Ayo. Udah masuk atau belum masuk? Coba, saya ingat ada ya. Kisahnya tentang gimana? Terkait dengan apa itu? Kalau nggak salah ada itu. Udah masuk. Saya belum masuk rasanya. Dia sudah antrian mungkin. Dia antrian surga. Tidak jadi masuk surga karena apa Pak Anto? Ingat? Hah? Bukan. Kenapa? Karena istri kalau nggak salah ya. Karena istri. Kalau nggak salah terkait dengan istri. Jadi sudah masuk antrian, istrinya protes. Saya kok di sini? Ya kan suami saya kok di situ, di antrian situ. Ya kan saya tidak terima. Dulu saya tidak dinasihati ya, Arif. Ya, yang lakinya. Yang istrinya sana. Ya. Loh iya. Gitu. Kenapa Victornya sekali? Itu. Ya, sebenarnya kebalik. Pernyataan istri itu neraka katut. Itu kebalik sebenarnya. Kalau coba diangen-angen ya, surga nunut, neraka katut ya. Istri itu sebenarnya kebalik. Suami itu yang seperti itu. Iya, kegeret tanggungannya itu. Sama anak. Ya, belum anak, belum istri. Ini kan kita yang repot ini. Enggak, kita sudah di antrian. Iya. Kita sudah di antrian surga nih. Nah, tiba-tiba nggak bisa ini. Dia mana ya? Kita nuntut mereka nggak bisa. Iya kan? Itu kemurahan Allah atas perilaku istri dan anak kita yang bisa menyelamatkan kita. Bukannya saling menuntut Ustaz. Lah ya. Nah, misalnya kalau suami pun bisa menuntut
anak dan istrinya ketika Bisa. Dia nggak nasihati. Mokong. Paling makhluk lain. kalau salah ada kisahnya yang saling saling Nah ya. istri lari dari suaminya, lari dari istrinya, takut dituntut dituntut untuk kan diambil ini kebaikannya kalau nggak bisa. Oh iya. Saling menuntut. Ya seperti itu. Nah itu gimana Nabi Nuh? Apakah dituntut? Ya sudah disampaikan semuanya kan? Ya itu kan tidak dituntut kalau seperti itu. Seolah nggak ada hubungan darat. Iya. Kalau kita sudah Ingat, nasab itu. kecuali kalau kita di posisi surga, kita memikirkan yang lain. Nah, Kalau di neraka kita cari di mana kita selamat. iya. Itu ada anak itu, ada istri itu, bisa jadikan itu. Iya mana ya? Itu ya. Ya itulah kita laki-laki, ya kan? Sudah penuh perjuangan. 1 dibanding 4,5 juta kompetitor kita, gitu. Ya kan? Itu sudah luar biasa itu, jangan. Iya. Iya kan? Nah, 1 yang masuk kan, kita sudah luar biasa. Dijadikan sosok laki-laki, pemimpin, ya kan? Berarti kan kita terpilih. Masa menjadi orang terpilih terus biasa-biasa saja? Gimana ya? Ya harus berusaha. Baik, lanjut sedikit lagi. Adapun orang-orang yang diberi kebahagiaan, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu berkehendak yang lain. Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Lanjut. Terus apa? Maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang kebatilan apa-apa yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan bagian balasan mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. 108, adapun orang-orang yang berbahagia tempatnya di surga, kekal di dalamnya, seperti ini, kekal di dalamnya selalu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. 109, maka janganlah kamu berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka, ya, karena kita punya Allah, ya kan, Tuhan yang paling patut disembah. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Ini juga harus kita perhatikan. 1, statement pertama ini, bagaimana pengetahuan kita tentang Allah itu penting sekali, ya. Terus mengetahui bahwa orang lain ini ternyata dengan prinsip ketuhanan kita, coba melihat orang lain, oh ternyata orang lain itu menyembah Tuhan yang seperti yang tidak sesuai dengan, oh ternyata Tuhannya salah itu. Salahnya dari mana? Dari sini, ya kan? Sesuai dengan apa yang kita yakini. Seperti itu. Seperti kita misalkan, kita sangat meyakini kan, harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa kan? Bener enggak? Ya. Tapi dengan kekuasaan Allah dia menjadi manusia gimana? Ya kan enggak bisa, ya kan? Tapi ada yang meyakini itu bisa. Karena dia tidak mengetahui kekuasaannya. Nah, dia ngomongnya kayak gitu. Lah itu loh. Oh ternyata salahnya di sini dia, ya kan? Seperti itu. Terus, dan sungguh kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Masalahnya mereka ini bisa terjadi di kita, ya kan? Siapa tahu Tuhan kita salah, ya kan? Kenapa salah? Ya kembali lagi kita tidak mau belajar, ya itu ya. Baik, sampai sini. Sekarang nih, Kemarin di tambah sumur. Asal orang-orang yang ada yang tambak sumur, oke. ya kan sholat masuk ke soal memang.
Wudunya di sini. Wudu. Hah? Sholat ajarannya pada pandang. Hah? Gitu. Hah? Gak dapat pasti. Apa? Gak dapat sama itu loh. Oh ya. Pada pandang masalah begini. Iya apa? Ya, tanggung jawab satu, tanggung jawab pribadi, belajar. Sama segini. Renggang-renggangnya. Yang kedua ada nanti bagian yang dakwah seperti apa. Ya, ya yang jelas kita jangan sampai terjebak dengan hal itu semua. Aku dulu apa nak main itu? Ngerutuk itu. Berongkot sama Mana ya, Pak? ya, mana? Sama aku ada main-main renggang. Sampah lah. Ada nonong nih. Apa besar kan gue belum tahu. Aduh kuku beli ngomong itu. Jogja, masih kayak ngono kan. Yang uang ini angkat deh Pak ya. Seperti ya mungkin apa yang disampaikan dokter anak kemarin benar. Seperti besok Ramadan kita harus refresh lagi, ya kan? Pak Manto paling udah lupa paling. Kita refresh lagi keutamaan bulan Ramadan sehingga kita tambah semangat untuk menyiapkan diri, ya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.